Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menerangkan mengenai analisis kerangka strategi dari pemahaman peserta didik dengan anggota IKA Sabariah, M. Irsan Setiadi, saya sendiri Rahayu Agustiani, serta Yulia Indra Saridewi. Dalam prosesnya, kerangka strategi ini terdiri dari pembelajaran berdiferensiasi, culturally responsive pedagogy, dan teaching at left right. Dan kemudian penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Kang Irsan Setiadi. Rumusan CP fase. Apa itu CP? CP ini singkatan dari capaian pembelajaran. Mengapa capaian pembelajaran dirumuskan per fase? Nah, jawabannya yaitu pencapaian setiap peserta didik itu berbeda-beda meskipun usianya sama atau kelasnya sama. Tetapi fase perkembangannya tetap berbeda. Namun, fase ini diambil karena materi pada setiap fase saling berkaitan satu sama lain. Nah, yang pertama, fase ini dibuat mengacu pada capaian pembelajaran yang diharapkan. Namun, disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Nah, melalui fase diharapkan peserta didik senantiasa memiliki banyak waktu untuk menjalani proses belajar sehingga dapat mengupas konsep-konsep serta mempelajari keterampilan kunci. Sehingga materi dapat dihantarkan atau disampaikan dengan eksploratif dan pendalam. Bukan sekedar transfer pengetahuan atau transfer knowledge ya. Jadi setiap fase memiliki capaian kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Fase tidak dibatasi oleh waktu sehingga peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi. Capaian pembelajaran merupakan suatu kemampuan yang dapat dicapai oleh peserta didik pada fase tertentu dan waktu yang tidak bisa ditentukan. Berikut ini dipaparkan mengenai pentingnya capaian pembelajaran, antara lain: 1. Melihat sejauh mana peserta didik sudah memahami atau pengembangan diri yang dilakukan. 2. Kemajuan pembelajaran peserta didik tercatat dalam dokumentasi yang sesuai dengan kualifikasi. 3. Menggambarkan fase yang sedang ditempuh oleh peserta didik. Nah, selanjutnya adalah menyesuaikan pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar. Nah, hal ini mengacu pada kebutuhan peserta didik serta potensi yang dimiliki oleh lingkungan sekolah. Dengan mengacu kepada kebutuhan peserta didik, pembelajaran akan lebih optimal karena sesuai dengan porsi yang dibutuhkan oleh peserta didik serta pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh lingkungan sekolah juga dapat digunakan secara optimal. Capaian pembelajaran setiap fase merupakan perkembangan pembelajaran peserta didik yang bisa dicapai dan sudah ditentukan pada fase tertentu mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum. Apabila peserta didik belum terpenuhi capaian pembelajaran pada satu fase tertentu, maka peserta didik harus menyelesaikan terlebih dahulu capaian pembelajaran pada fase tertentu tersebut, baru dapat melanjutkan kepada fase selanjutnya. Dalam membuat capaian pembelajaran dapat dilakukan beberapa hal. Yang pertama, memahami karakteristik peserta didik, mengikuti pelatihan, kemudian berkolaborasi dengan guru yang sama pada satu fase, misalnya guru kelas 1 dengan kelas 2 karena itu berada pada fase yang sama. Kemudian memahami prinsip-prinsip yaitu terukur dan spesifik, kemudian fleksibel dan otonomi. Selanjutnya, dalam menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran dapat dilakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian membangun hubungan positif dengan peserta didik.
Yang ketiga, ruang gerak belajar bebas, fleksibel, namun tetap terarah, kemudian menggunakan metode yang tepat, serta disesuaikan dengan perkembangan peserta didik dalam menciptakan kebiasaan saling menghormati dan memahami perbedaan di kelas. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.